Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kebijakan kolonialisme pemerintah Inggris di Nusantara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asmuna, NIM 22881900009, kelas A semester 4. Mata kuliah Sejarah Kolonial Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ali Fadila dan Bapak Rizza Fauzan. Dalam materi ini terdapat 4 bahasan. Yang pertama, latar belakang berkuasanya Thomas Raffles di Hindia Belanda. Yang kedua, kebijakan politik dan ekonomi Thomas Raffles di Hindia Belanda. Yang ketiga, reaksi rakyat di Hindia Belanda terhadap kebijakan Raffles. Dan yang keempat, berakhirnya masa kekuasaan Thomas Raffles. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang berkuasanya Thomas Raffles di Hindia Belanda. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika kerajaan Inggris mengambil alih jajahan-jajahan kerajaan Belanda, dan ia tidak lama kemudian dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera ketika kerajaan Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Raffles atau Thomas Stamford Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompani Belanda dalam rangka kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. Raffles juga ingin para petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan sendiri tanaman apa yang akan dikerjakan. Sehingga pada saat Raffles yang berkuasa, penderitaan rakyat Indonesia menjadi berkurang. Pembahasan yang kedua yaitu kebijakan politik dan ekonomi Thomas Raffles di Hindia Belanda. Dalam menjalankan tugasnya, Raffles didampingi oleh suatu badan penasehat, yaitu Art Historic Council. Yang pertama, sistem sewa tanah. Maksud dan tujuan pelaksanaan sistem sewa tanah yang pertama yaitu para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik. Yang kedua, daya beli masyarakat makin meningkat sehingga dapat membeli barang-barang industri Inggris. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. Yang keempat, secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi uang. Sistem sewa tanah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut. Pertama, unsur paksaan digantikan dengan unsur kebebasan dan sukarela. Kedua, ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian antar kontrak. Ketiga, ikatan adat istiadat yang sudah berjalan turun-temurun menjadi semakin longgar karena pengaruh budaya barat. Yang kedua, kebijakan dalam bidang pemerintahan. Langkah-langkah yang diambil Raffles yaitu pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 presidenan yang berlangsung sampai tahun 1964. Kedua, merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Ketiga, bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Pembahasan ketiga yaitu mengenai reaksi rakyat di Hindia Belanda terhadap kebijakan Raffles. Penerapan kebijakan pajak tanah atau sewa tanah. Sistem feodal tanah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia. Pegawai pemerintah yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem pajak tanah terbatas jumlahnya. Rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru. Kepemilikan tanah berciri tradisional atau warisan adat. Akibatnya, pemerintah kolonial mengalami kesulitan dalam prosedur pengambilan tanah. Pembahasan yang keempat, berakhirnya masa kekuasaan Thomas Raffles.
Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. Pertama, Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Kedua, jajahan Belanda seperti Thailand, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Yang ketiga, Cochin atau Pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.